Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang nama dan pemilik nama. Jadi untuk mengenal nama, maka kita harus mengenal pemilik nama itu. Jadi mengenal nama dengan perantaraan mengenal pemilik nama. Jadi kalau kita ingin mengetahui nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maknanya, maka kita harus mengenal pemilik namanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi kalau kita ingin mengenal nama Ismail, maka kita harus mengenal pemilik namanya, yaitu Ismail. Jadi mengenal nama melalui pemilik nama. Masalahnya adalah bagaimana cara mengenal pemilik nama. Tentu dengan berrelasi langsung kepada pemilik nama itu. Sehingga pengenalan kita terhadap pemilik nama bukan sekedar konsep-konsep belaka, bukan sekedar konsep-konsep yang bersifat universal yang terdapat dalam mental kita, tetapi kita memiliki relasi langsung, kita berrelasi secara langsung dengan pemilik nama itu sendiri. Bukan melalui konsepsi-konsepsi mental. Ini mudah apabila pemilik nama tersebut merupakan entitas materi. Jadi kita bisa berrelasi langsung kepada dirinya dengan relasi materi juga. Kita bisa mendatanginya, mengunjunginya dan semacamnya. Sehingga kita bisa mengenal dirinya. Dengan begitu kita mengenal namanya, hakikat namanya. Tapi masalahnya adalah bagaimana dengan pemilik nama yang merupakan wujud non materi. Itu gimana caranya? Bagaimana cara mengetahuinya, mengenalnya? Maka yang di sini dikatakan Baroye donestane ma'noye isme khos shenochtane shakhse musamma lozemas. Untuk mengenal nama person wajib untuk mengenal, atau tiada cara yang lain kecuali mengenal pemilik namanya. Kedar murede mahsusot, apabila pemilik namanya merupakan wujud materi, bewasilaye edroke hesi, itu diperoleh dengan perantaraan persepsi indrawi. Kita berrelasi secara materi dengan pemilik nama itu. Akan tetapi wadar gaire mahsusot, akan tetapi pada entitas-entitas non materi, tanho asrohe ilme huduri hosel min syawat wahenggomi ke mawjudi kobeledar ke hesi naboshat rohe senohtane sakhseu munhasir de ilme huzuri khokhat bud. Jadi dikatakan bahwa berkaitan dengan person-person non materi atau entitas-entitas non materi, maka tiada cara yang lain untuk mengenal personnya kecuali dengan ilmu huduri. Mengapa bukan ilmu husuli? Karena ilmu husuli tidak akan mengantarkan kita pada pengenalan person-personnya. Dia hanya mengantarkan kita pada pengenalannya melalui konsep-konsep yang bersifat universal, konsep-konsep mental. Jadi penyucian nalar itu akan mengenalkan kita pada person, tapi bersifat melalui kendaraan konsep-konsep universal. Tetapi penyucian jiwa itu akan menghubungkan kita secara langsung, bukan lagi dengan perantaraan konsep-konsep mental, tapi secara langsung dengan pemilik nama tersebut yang merupakan wujud non materi. Itu sama halnya misalnya dengan secangkir kopi. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah kopi ini manis atau tidak, itu tidak bisa dengan wujud kopi ini. Tidak bisa dengan penalaran. Oh tadi masukkan gula apa segalanya, ini pasti manis ini. Tapi kita tidak berrelasi langsung dengan kopi itu. Kalau ilmu huduri kita langsung berrelasi dengan kopi itu sendiri dan kita merasakan manisnya. Jadi kita merasakan relasi eksistensial
antara kita dengan objek yang diketahui. Gitu. Nah, makanya kemarin penyucian jiwa itu dibutuhkan untuk mengenal personalitas dari Allah Subhanahu wa taala dan entitas-entitas non materi pada umumnya. Kayak sering saya katakan bahwa realitas itu terbentang dari alam non materi ke alam materi. Jadi ada banyak entitas-entitas lain yang boleh jadi sampai saat ini kita tidak membangun relasi dengannya. Di mana-mana kita hanya berrelasi dengan wujud-wujud materi. Itu pun kita batasi lagi hanya pada manusia semata, pada teman sekelompok, semazhab, seagama semata. Semakin kecil pergaulan kita itu, kita tidak berrelasi dengan entitas-entitas materi yang lain. Ada semut, ada kucing, ada pohon dan sebagainya. Kita tidak berrelasi dengan entitas-entitas non materi yang begitu banyaknya. Makanya sering saya katakan, kita ini kok seolah-olah tidak bosan ya, hanya membangun relasi dengan makhluk-makhluk materi. Padahal ada banyak makhluk-makhluk non materi juga yang perlu untuk kita bangun relasi dengan mereka. Dan caranya cuma satu, yaitu dengan penyucian jiwa, yaitu ilmu huduri. Akan tetapi di sini di buku ini kita mencoba mengenali Tuhan itu bukan melalui ilmu huduri, tapi dengan filsafat. Artinya kita menggunakan konsep wajibul wujud nantinya. Sehingga dikatakan di sini, soalnya tadi, wa hengomi ke mawjudi qabla darake hessi naboshat rohe senokhtane sakhseu munhasir bi ilmi huduri. Apabila sebuah wujud tidak dapat diindra secara materi, maka cara mengenalnya, cara mengenal personnya itu hanya melalui ilmu huduri. Kayak mengenal personalitas dari malaikat, dari Tuhan dan semacamnya, itu hanya melalui ilmu huduri. Wa once az kowesh hoya akli wa barohine falsafi hosel mishawat tab'an mafahime kulliya akli khatbut. Adapun yang akan dicapai dengan argumentasi filsafat atau diskursus filsafat itu hanyalah konsep-konsep universal. Jadi kalau kita membincang Tuhan di kajian ini, di buku ini, itu kita membincang Tuhan dengan perantaraan konsep-konsep universal. Apabila konsep-konsep universal itu koresponden dengan realitas Tuhan, berarti kita memiliki pengetahuan yang objektif tentang Tuhan. Ini tentu yang disembah bukan konsep-konsepnya, tapi wujud yang dihikayahkan oleh konsep-konsep itu, yaitu Tuhan eksternal. Makanya ketika kita salah dalam mengonsepsi Tuhan, maka kita salah dalam menyembah Tuhan eksternal. Karena manusia menyembah Tuhan eksternal tentunya sesuai dengan pengetahuan mereka tentang Tuhan. Sehingga ketika pengetahuan mereka tentang Tuhan salah, artinya pengetahuan tentang Tuhan tersebut tidak memiliki wujud eksternal. Sehingga ketika tidak memiliki wujud eksternal, ini Tuhan yang seperti itu tidak ada di wujud eksternal, maka dia menyembah Tuhan yang tidak ada. Sehingga penting untuk meluruskan konsepsi-konsepsi kita, mengkorespondenkan konsepsi-konsepsi ketuhanan kita dengan realitas ketuhanan. Itu. Jadi katakan wa once askowesh hoya akli wa barohine falsafi hosel mishawat tab'an mafohime kulliya akli khohatbut. Yang dicapai melalui argumentasi filosofis adalah konsep-konsep universal mental. Wa az injo nukte guzinesi woze wajibul wujud astarafe hukamu ya ilahi rushan mishawat. Oleh karena itu dari sini para filosof muslim
memberikan sebuah konsep, menawarkan sebuah konsep untuk menghikayahkan nama Tuhan, yaitu wajibul wujud. Kemudian masuk ke tema selanjutnya, ilmu khodoshenosi wa mawdu'eon. Ilmu filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan itu biasa dimaknai juga dengan ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah atau filsafat ketuhanan dan objeknya. Ilmu khodoshenosi syarif tarin wa arsesman tarin ulume falsafis. Dikatakan filsafat ketuhanan atau metafisika bil ma'na khas ini itu merupakan semulia-mulianya ilmu. Jadi ilmu juga itu memiliki gradasi-gradasi. Nilai ilmu tidak sama levelnya, tidak sama kualitasnya. Ada ilmu yang mulia, ada ilmu yang lebih mulia, ada ilmu yang paling mulia. Kemuliaan setiap ilmu ditentukan oleh objek kajiannya. Makanya dikatakan syaraful ilm bisyarafi maudu'ihi. Jadi kemuliaan atau keutamaan sebuah ilmu dilihat dari keutamaan objek kajiannya. Jika objek kajiannya merupakan wujud yang paling mulia, maka ilmu itu juga merupakan ilmu yang paling mulia. Makanya misalnya ilmu-ilmu yang menyajikan kehidupan para artis misalnya, saya nggak tahu itu mau dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain itu gimana itu. Ilmu ketuhanan, objeknya Tuhan, kan itu aneh itu. Makanya tidak semua, kayak sebisa mungkin kita menyibukkan diri kita pada ilmu-ilmu yang objeknya adalah objek yang termulia, sehingga dengan mengkaji objek yang mulia paling kita juga beroleh kemuliaan dengan memiliki pengetahuan tentang objek yang paling mulia. Kan di sini dikatakan ilmu khodoshenosi atau ma'rifatullah, filsafat ketuhanan, syarif tarin paling mulianya, wa arzasman tarin dan paling bernilainya, ulume falsafis. Jadi kalau ilmu filsafat itu sendiri merupakan ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lainnya, maka tema yang paling mulia dalam filsafat adalah tema ketuhanan, yaitu filsafat ketuhanan. Filsafatnya sendiri sudah mulia ini. Itu kita bahas di pembahasan yang lain. Mengapa ilmu filsafat lebih unggul dari ilmu-ilmu yang lainnya. Tetapi dalam filsafat sendiri juga ada tema yang paling unggul, yaitu tema ilmu ketuhanan. Sehingga di sini dilengkapi lagi, wa taqamu li haqiqiyya insun bidune ma'rifati ilahi mungkin nis, di mana perfeksi manusia, perfeksi hakiki manusia tidak akan mungkin kecuali dengan mengenal Tuhan, kecuali dengan memiliki ilmu ketuhanan. Bagaimana bisa? Itu kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, itu aja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.